Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Isnaini Putri Gusria, kelas 4A, Program Studi Pendidikan IPA. Saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai materi pewarisan sifat khususnya pada materi genetik. Untuk mengetahui yang lebih lanjut, kita bisa simak berikut ini. Kita pasti akan bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan pewarisan sifat, materi genetik, kromosom, DNA, RNA, gen, dan alel. Untuk mengetahuinya, kita akan belajar bersama-sama setelah berikut ini. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pewarisan sifat. Pewarisan sifat merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua bagi keturunannya atau anak. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut genetika. Istilah pewarisan sifat dalam biologi yaitu hereditas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi genetik. Materi genetik berperan penting dalam pewarisan sifat. Materi genetik berada di dalam sel. Setiap sifat dan karakteristik yang ada pada makhluk hidup merupakan warisan dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anaknya melalui materi genetik. Materi genetik tersebut yaitu berupa kromosom, DNA, RNA, dan gen. Dalam pewarisan sifat, orang tua atau induk berperan penting. Misalnya, ayah akan mewariskan materi genetik melalui sel sperma, sedangkan ibu melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung dalam proses fertilisasi. Dengan proses ini, pada keturunan atau anak akan muncul karakteristik mirip dengan ayah dan karakteristik mirip dengan ibu. Misalnya, bentuk rambut, warna kulit, bentuk hidung, atau bahkan pada jenis penyakit. Nah, materi genetik ini berada di mana sih tepatnya, pada bagian sel yang mana? Untuk itu, kita akan menjelaskan lebih lanjut. Materi genetik pertama yang akan kita bahas yaitu kromosom. Pada penjelasan sebelumnya menyatakan bahwa materi genetik berada pada sel. Untuk kromosom sendiri berada di dalam nukleus atau inti sel. Kromosom yang berada di dalam sel berupa benda-benda halus yang berbentuk lurus ataupun bengkok. Nama kromosom berasal dari kata kroma artinya warna dan soma artinya tubuh. Sehingga kromosom memiliki arti sebagai badan yang mudah menyerap zat warna. Ukuran kromosom dalam sebuah sel tidak pernah sama. Di dalam sel sendiri, kromosom biasanya berpasangan. Pasangan kromosom ini homolog sesamanya, yang memiliki arti bahwa kedua kromosom ini memiliki bentuk yang sama dan lokus-lokus gen yang bersesuaian. Untuk lebih lanjut, di sini ada contoh bentuk dari kromosom. Di dalam gambar ini terdapat struktur-struktur penyusun dari kromosom. Fungsi utama dari kromosom yaitu menyimpan materi genetik. Materi genetik ini yang akan menentukan sifat dan karakteristik setiap individu. Fungsi lain dari kromosom yaitu menentukan jenis kelamin. Selanjutnya, struktur dari kromosom. Struktur dari kromosom dapat dilihat di gambar. Struktur kromosom yang dapat dilihat ada lengan kromosom, sentromer, matriks, telomer, satelit,
benang kromonema, kromiol, dan lokus. Selanjutnya, kromosom apabila diperbesar terdiri dari gulungan kromosom. Gulungan kromosom sendiri apabila diperbesar lagi terdiri dari benang-benang kromatin. Jika benang kromatin diperbesar, maka akan terlihat DNA dan protein histon. Setelah diperbesar, DNA dapat diketahui dan dapat dilihat bahwa DNA tersebut berbentuk double helix. Sehingga kromosom sendiri terdiri dari DNA dan protein histon. Tentu saja di kromosom terdapat gen. Selanjutnya DNA. Struktur DNA sendiri yaitu double helix atau rantai ganda berpilin seperti pada gambar. Fungsi dari DNA yaitu membawa informasi genetik, membentuk RNA, mengontrol aktivitas sel, dan berperan dalam proses sintesis protein. Komponen DNA. DNA terdiri dari banyak nukleotida. Satu nukleotida terdapat satu gugus fosfat, gula deoksiribosa, basa nitrogen. Basa nitrogen dibagi menjadi purin dan pirimidin. Yang termasuk basa purin yaitu adenin dan guanin. Yang termasuk basa pirimidin yaitu sitosin dan timin. Untuk lebih jelasnya, ada pada gambar berikut ini. Yang pertama ada gugus fosfat, yang kedua ada gula deoksiribosa, yang ketiga ada basa nitrogen, yang keempat ada ikatan fosfodiester, yang kelima ada ikatan glikosida, yang keenam ada ikatan hidrogen yang mengikat antara dua basa nitrogen. Selanjutnya, satu nukleosida terdiri dari basa nitrogen dan gula deoksiribosa. Sedangkan satu nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan gugus fosfat. Selanjutnya RNA, beda dengan yang sebelumnya yaitu struktur DNA yang merupakan rantai ganda berpilin, maka struktur RNA yaitu rantai tunggal. Seperti pada gambar berikut. RNA dapat ditemukan pada nukleus, sitoplasma, atau ribosom. Komponen RNA terdiri dari banyak nukleotida. Nukleotida sendiri terdiri dari gugus fosfat, gula ribosa, basa nitrogen yang dibedakan menjadi basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri dari adenin dan guanin. Basa pirimidin terdiri dari sitosin dan urasil. Perbedaan dengan DNA terdapat pada gula. Di DNA, gulanya adalah gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA yaitu gula ribosa. Selanjutnya pada basa pirimidin, yang sebelumnya pada DNA yaitu timin, sedangkan pada RNA yaitu urasil. Untuk mengetahui letak dari komponen RNA terdapat pada gambar berikut. Yang pertama yaitu gugus fosfat, yang kedua yaitu basa nitrogen, yang ketiga ikatan glikosida, yang keempat ikatan fosfodiester. Satu nukleotida dan satu nukleosida sama dengan pada DNA. Macam-macam RNA yaitu ada dua, yang pertama genetik dan non-genetik. Pada macam RNA genetik berarti itu berfungsi sama dengan DNA yang ada pada virus.
Sedangkan materi non-genetik berada pada organisme selain virus, yang terdiri dari mRNA, tRNA, rRNA. mRNA yaitu rantai tunggal yang relatif panjang. mRNA dibentuk dalam nukleus dan berfungsi membawa kode genetik atau kodon dari DNA ke ribosom. Selanjutnya, tRNA terdapat dalam sitoplasma dan berfungsi menerjemahkan kodon dari mRNA menjadi asam amino. Asam amino dibawa oleh tRNA ke ribosom. Dan yang terakhir yaitu rRNA. rRNA terdapat dalam sitoplasma dan berperan dalam sintesis protein. rRNA berfungsi mempermudah perekatan yang spesifik antara antikodon tRNA dengan kodon mRNA selama sintesis protein. Selanjutnya gen. Gen merupakan unit terkecil materi genetik yang terdiri dari atas sepenggal DNA. Setiap gen terletak pada satu lokus. Gen memenuhi lokus suatu kromosom yang mengandung suatu informasi genetik dan mengatur sifat-sifat menurun tertentu. Sehingga setiap lokus akan membawa suatu informasi genetik atau sifat-sifat menurun yang berbeda-beda. Fungsi dari gen yaitu yang pertama sebagai penyampai informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Yang kedua, mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Dan fungsi selanjutnya yaitu sebagai zarah yang ada pada kromosom. Zarah sendiri yaitu zat terkecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, gen terdiri dari sepenggal DNA yang menempati lokus yang ada pada kromosom. Sehingga tidak sepanjang DNA akan mengandung materi genetik atau gen. Suatu DNA yang mengandung gen akan menempati lokus yang ada pada kromosom, seperti halnya yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya alel. Alel merupakan pasangan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog atau kromosom kembar. Untuk lebih gampangnya dapat dilihat pada gambar. Pada gambar terdapat kromosom pertama dan kromosom kedua yang merupakan pasangannya. Pada kromosom pertama terdapat gen untuk ekspresi warna yang terdapat pada lokus. Dan pada kromosom kedua terdapat pasangan yang membawa gen untuk ekspresi warna juga. Sehingga pasangan tersebut yang disebut dengan alel. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.